warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fazadina dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Kreator dalam Membuat Konten Instagram. Akun Instagram yang diteliti ialah Instagram Brokot Barbershop. Nah, langsung saja ke pendahuluan. Usaha barbershop di Kota Bandung ini sudah cukup ramai dan banyak diminati. Para pria ingin tampil lebih bersih, menarik, juga dengan fasilitas yang pastinya nyaman. Nah, maka dari itu, saya menemukan ada 10 nama barbershop di Kota Bandung yang cukup terkenal. Dan karena penelitian ini fokusnya kepada akun Instagram, maka saya menganalisis dari ke-10 nama tersebut. Dan akun Instagram milik Brokot Barbershop mempunyai tampilan yang lebih tertata dengan rapi, bertema, terstruktur konten-kontennya. Maka dari itu, saya memilih ini sebagai objek penelitian saya. Lanjut saja ke pertanyaan penelitiannya. Yang pertama, mengapa Brokot Barbershop menggunakan konten Instagram dalam menyampaikan informasi? Lalu yang kedua, bagaimana proses pembuatan konten tersebut? Lalu yang ketiga, bagaimana strategi kreator dalam memvisualisasikan pesannya? Untuk landasan teori, karena saya menggunakan Instagram, dan Instagram merupakan media pemasaran yang cukup ramai di era saat ini, seperti yang disampaikan oleh Lubis, ini termasuk kepada internet marketing. Dan kenapa harus menggunakan internet marketing? Karena yang pertama, aksesnya mudah, lalu yang kedua, menjangkau pasar yang lebih luas, dan yang ketiga, biayanya pun lebih murah. Seperti itu. Untuk hasil penelitiannya, yang pertama, dari latar belakang Brokot Barbershop menggunakan konten Instagram. Yang pertama, karena kebutuhan pasar. Karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap orang pasti sudah menggunakan Instagram, maka dapat dilihat bahwa media ini pun dirasa cukup efektif loh untuk menyampaikan pesan-pesan atau sebagai sarana branding dari setiap pemasaran. Nah, hal ini digunakan oleh Brokot Barbershop salah satunya, seperti itu. Lalu hasil penelitian yang selanjutnya ialah proses pembuatan konten. Dimulai dari proses perencanaan. Ini melihat konten sebelumnya seperti apa dan konten apa selanjutnya akan dibuat. Jadi disesuaikan supaya tidak ada cekcok dan supaya kontennya tetap tertata dengan rapi. Lalu masuk ke proses pemotretan atau pembuatan kontennya berupa caption atau kata-kata, dan akhirnya masuk ke tahap uploading. Uploading ini adalah proses dimana mengupload gambar yang sudah direncanakan sebelumnya untuk dibagikan kepada para followers. Dan yang terakhir ada evaluasi, dimana untuk melihat konten mana nih yang disukai oleh para followers dan juga yang tidak. Lalu hasil penelitian yang terakhir ialah strategi kreator dalam memvisualisasikan pesan. Dari hasil wawancara saya dengan kreatornya, bahwa kreatornya sendiri tidak mempunyai makna tersendiri atau makna khusus dalam membuat konten. Ia hanya membagi konten-konten tersebut, hanya memvisualisasikan kepada 3 konten, yaitu kepada konten informasi, supaya informasi berupa jam buka, informasi toko, dan yang lain-lain. Lalu ada konten pemasaran berupa informasi promosi ataupun promosi mengenai produk yang dijual pada barbershop tersebut, dan yang terakhir ada konten hiburan. Ini untuk konten selang-seling saja supaya tidak bosan, seperti itu. Untuk kesimpulannya, yang pertama, penggunaan konten Instagram dalam menyampaikan informasi didasari oleh 3 hal, yaitu karena kebutuhan pasar, media yang cukup efektif, dan juga sebagai sarana branding. Lalu yang kedua, dalam proses pembuatannya dimulai dari proses perencanaan, proses upload konten, dan terakhir evaluasi. Dan untuk strategi kreator dalam memvisualisasikan pesannya dibagi ke dalam 3 konten, yaitu konten informasi, konten pemasaran, dan juga konten hiburan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah ucap atau yang kurang sempurna. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.